Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama PT Multi Prima Sejahtera Tbk, atau kode sahamnya adalah LPIN atau LPIN. Dan ini hanyalah sebuah insight untuk kita belajar tentang sebuah emiten yang ada di pasar modal Indonesia, tanpa bermaksud untuk mengarahkan Anda untuk mempengaruhi Anda untuk membeli saham dari LPIN ini. Multi Prima Sejahtera Tbk atau LPIN didirikan tanggal 7 Januari 1982 dengan nama PT Lipo Champion Glory dan mulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1987 dengan kantor pusat LPIN berdomisili di Karawaci Office Park, Blok M nomor 39-50 Lipo, Karawaci, Tangerang. Sedangkan pabriknya berlokasi di Jalan Kabupaten nomor 454, Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. LPIN sendiri telah beberapa kali melakukan perubahan nama, antara lain pertama PT Lipo Champion Glory 7 Januari 1982, lalu PT Champion Spark Plug Industries per 21 September 1989, kemudian menjadi PT Lipo Industries per 21 Agustus 1990, lalu tahun 1997 dirubah lagi menjadi Lipo Enterprise, dan yang terakhir tahun 2001 dirubah menjadi Multi Prima Sejahtera Tbk. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan LPIN meliputi antara lain manufaktur busi dan suku cadang kendaraan bermotor, perdagangan barang-barang hasil produksi sendiri dan atau perusahaan yang mempunyai hubungan berelasi, dan penyertaan dalam perusahaan-perusahaan dan atau badan hukum lain. Pendapatan utama LPIN berasal dari manufaktur busi dengan merek yang sudah cukup terkenal, yaitu merek Champion. Kemudian kalau kita lihat, LPIN sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan dengan market capital atau nilai pasar yang sangat kecil, hanya 93,5 miliar rupiah. Tentunya ini sangat berbahaya dengan market capital yang sangat kecil. Kemudian harga dari LPIN sendiri saat ini adalah Rp220. Kemudian LPIN sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu tanggal 5 Februari 1990, dengan pemegang saham utamanya adalah PT Multipolar Tbk sebesar 82%. PT Multipolar Tbk ini sendiri memiliki kode saham MLPL di pasar modal Indonesia. Kemudian masyarakat senilai 18%, dengan Dewan Komisarisnya sebagai Presiden Komisaris Utama adalah Bapak Dr. Andes Lukman Jaya MBA, dengan Presiden Direkturnya adalah Bapak Edi Harsono Handoko. Kemudian kalau kita lihat, memang EPS dari LPIN sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 tiap tahun terus-menerus mengalami penurunan dari 452, 78 di tahun 2018, 2019 70, sampai tahun 2020 hanya Rp30. Dan secara Q on Q maupun year on year, LPIN memang mengalami penurunan yang cukup dalam. Dan kalau kita lihat salesnya adalah sebesar Rp43,62 miliar, asetnya sebesar Rp328,38 miliar, liability Rp18,46 miliar,
ekuitas sebesar 302,13 miliar rupiah dengan net profit sebesar 6,36 miliar rupiah. Kemudian book value per share sendiri dari Elpin adalah 711. Dan ini menghasilkan rasio PBV atau PBV ratio, price to book value ratio sebesar 0,31 kali, dan price earning ratio-nya adalah 7,33 kali. Dan ini membuat rasio PBV maupun PER-nya menjadi sangat menarik ya. Masuk murah sekali, PBV 0,31 dan PER 7,33. Kemudian kalau kita lihat net profit margin-nya atau NPM-nya adalah 14,57%, sedangkan return on equity-nya adalah 4,2% dan return on asset-nya adalah 3,87%. Yang sangat menarik dari Elpin ini adalah rasio hutangnya yang sangat-sangat kecil, nyaris tanpa hutang, hanya 6,11% debt equity ratio-nya. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, Elpin tidak pernah membagikan dividen. Ini adalah salah satu kelemahan dari Elpin. Ini tidak pernah membagikan dividen. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harganya, maka secara year to date Elpin ini diperdagangkan dari 138 harga terendahnya sampai tertingginya adalah Rp298. Sedangkan dalam price 5 tahunannya, Elpin terendahnya tetap 138, sedangkan tertingginya adalah Rp400. Jadi kalau kita bilang secara year to date maupun secara 5 years, harga Elpin yang saat ini ada di 220 dapat kita kategorikan sebagai harga yang cukup murah. Sementara investor asing sendiri, baik secara bulanan maupun secara year to date, tidak terlibat dalam pembelian maupun penjualan di saham Elpin. Jadi summary untuk saham Elpin adalah nilai pasarnya atau market capitalnya yang terlampau kecil, hanya 93,5 miliar, sangat rawan untuk digoreng. Sedangkan untuk nilai negatif lainnya adalah saham Elpin ini tidak pernah membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir. Yang menjadi negatif juga adalah EPS-nya yang selalu menurun dari tahun 2017 sampai ke tahun 2020 saat ini. Sedangkan yang menjadi nilai tambahnya adalah yang pertama tentu saja valuasinya yang sangat murah, PBV 0,31 dan PER 7,33. Kemudian profitability-nya dengan NPM sebesar 14,57%, net profit margin-nya. Dan harga saham yang masih murah secara valuasi tadi diikuti juga secara harga, secara price harga saham Elpin masih cukup murah. Dan yang paling menjadi selling point dari Elpin ini adalah rasio hutangnya yang sangat kecil, debt equity ratio-nya hanya 6,11%. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin masukkannya dalam watchlist Anda atau membuat trading plan atau investment plan-nya? Kami serahkan kepada Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.